Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan online untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya yang saya ampu. Jadi saudara ya, untuk kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bangsa dan negara. Satu materi yang kiranya penting ya untuk kita diskusikan bersama-sama, mengingat kemudian fenomena belakangan yang terjadi adalah mengikisnya semangat berbangsa dan bernegara masyarakat kita. Ya, kita lihat bagaimana dinamika kehidupan sosial, budaya, politik yang terjadi belakangan ini, di mana isu-isu SARA kemudian banyak terjadi gesekan di sana. Ya, perbedaan ras, etnis, agama dan sebagainya digoreng sana sini sehingga memunculkan banyak konflik horizontal di masyarakat. Nah, penting kiranya untuk memahamkan kita bersama di sini ya mengenai apa itu bangsa. Siapa sebenarnya bangsa Indonesia ini? Ya, mengapa kemudian mereka bernegara dan sebagainya. Ya, kita coba kembali ke esensi kita ya dalam berbangsa dan bernegara itu apa. Nah, inilah kiranya materi yang akan saya jelaskan dalam kesempatan video kali ini. Nah, kita langsung saja ya masuk ke topik yang pertama tentang bangsa. Ya, kalau kita cermati, bangsa Indonesia itu luar biasa ya, terdiri atas banyak sekali istilahnya suku bangsa yang mendiami negara kita ini, negara Indonesia. Mereka berhimpun menjadi satu, membentuk negara Indonesia. Seperti yang kita lihat pada tampilan ini ya, kita bisa lihat beragam karakteristik ya, perbedaan fisik yang ada pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, nah inilah wajah Indonesia. Ya, nah jadi coba sekarang kita cermati satu persatu. Ya, apa sih sebenarnya bangsa itu? Nah, jika kita merujuk ke beberapa pendapat ahli, ya kita akan menemukan banyak sekali definisi tentang apa itu bangsa. Ya. Yang pertama kita akan mengutip ya satu pendapat Ernest Renan ya tentang apa itu bangsa. Jadi bangsa ini merupakan kesatuan orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain. Ya. Jadi Renan lebih melihat ini sebagai sebuah jiwa. Ya, ada di dalam satu nilai spiritual masyarakat. Ya, ada kesamaan, ada keeratan solidaritas di sana di masyarakat. Ya, nah ini kemudian tercipta karena adanya satu perasaan rasa pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau, dan orang-orang yang bersangkutan kemudian bersedia melakukan pengorbanan ya sebagaimana dimaksud pada masa yang akan datang. Nah, ini pendapat Ernest Renan. Ya, lebih jauh sebenarnya dijelaskan oleh Ernest Renan bahwa sebuah bangsa itu kemudian tidak harus memiliki kesamaan fisik, ya, karena dia berada di dalam jiwa masing-masing individu. Ya, ini adalah sebuah asas spiritual menurut Ernest Renan. Jadi untuk menjadi satu bangsa nggak harus sama fisiknya, ya, tidak harus sama warna kulitnya, tidak harus sama agamanya, tidak harus sama bentuk rambutnya, bentuk matanya dan sebagainya. Ya, hidungnya mancung atau pesek dan sebagainya tidak harus. Ya, karena bangsa ini lebih ada di dalam spiritual masing-masing individu yang ada di dalam sebuah wilayah tertentu. Ya, contoh yang paling baik untuk menggambarkan definisi Ernest Renan ini ya bangsa Indonesia itu sendiri. Kita lihat tadi di awal penggambarannya ya, bagaimana wajah Indonesia sangat berbeda-beda ya, dari ujung barat ke ujung timur
kita akan menjumpai tampilan fisik yang berbeda-beda dari bangsa Indonesia ini. Ya, tetapi kemudian karena ada satu tekad yang kuat ya dari para pendahulu kita, ya, disatukan oleh sebuah perasaan yang sama, ya, perasaan bahwa mereka terjajah, mereka tidak merdeka, mereka ingin merdeka, ya. Kemudian masing-masing orang itu melakukan perjuangan, ya, melakukan pengorbanan tertentu, gitu ya, untuk sebuah kehidupan yang lebih baik di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, inilah saudara, ya, satu contoh tentang bagaimana para pendahulu kita sudah, ya, sebenarnya sudah mengajarkan tentang bagaimana bangsa itu sendiri itu, ya, seperti apa kita berbangsa, bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun, ya. Pendahulu kita sudah, ya, pendahulu kita sudah mengajarkan tentang berbangsa itu, ya. Nah, kita memang sangat pas sekali ya kalau dikaitkan langsung dengan pendapat Ernest Renan ini, ya, dikaitkan dengan bangsa Indonesia ini, ya, karena sudah jelas, ya, Sabang sampai Merauke fisiknya beda, ya. Dan kalau kita lihat secara historis perjuangan dari dulu sampai merdeka sampai saat ini dan sebagainya, kita bisa melihat ada sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh para pendahulu kita, ya, untuk hidup merdeka, menentukan nasib sendiri, ya, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Ini saudara, ya, satu pendapat yang kemudian disampaikan oleh Ernest Renan. Nah, kita lengkapi lagi pemahaman kita tentang bangsa, ya, dari perspektif Benedict Anderson. Nah, bahwa Benedict Anderson berpendapat bahwa bangsa itu adalah imagine political community, ya. Jadi bangsa itu ya sebuah komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Nah, ini yang kemudian perlu penjelasan lebih jauh lagi saudara. Kenapa kemudian Anderson menyebutkan ini sebuah komunitas politik yang dibayangkan? Ya karena memang begitu. Ya, kita coba saat ini, ya, pernahkah misalkan kita bepergian jauh ke ujung Indonesia sana, ke Aceh atau mungkin ke Merauke sana, pernahkah? Ya, mungkin Anda sudah pernah, tapi juga mungkin juga lebih besar belum pernah misalkan ke Merauke misalkan, ya. Tetapi kemudian kenapa di dalam konstruksi berpikir kita menganggap mereka adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, ya. Berarti ada sebuah konstruksi berpikir yang dibangun di sana bahwa orang-orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke di dalam sebuah wilayah kedaulatan NKRI, ya, itu adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Nah, untuk mengujinya gampang saja. Misalkan terjadi bencana lah di beberapa titik tertentu, ya, entah itu gunung meletus, entah itu tsunami atau mungkin yang lain, ya. Maka berbondong-bondong kita, masyarakat kita, teman-teman mahasiswa, ya, tergerak, ya, berempati dengan bencana itu, ya. Kita menggalang kekuatan untuk membantu saudara-saudara kita, ya. Mahasiswa bergerak ke berbagai segala lini, ya, menggalang donasi, ya, dengan menyebutkan ayo kita bantu saudara kita yang sedang kena musibah. Nah, kenapa kita bisa menyebut mereka saudara? Padahal bertemu saja belum, apalagi berjabat tangan, ya. Melihat wajahnya juga mungkin belum pernah, kaki kita belum pernah menginjakan tanah di sana. Kita bisa mengonstruksikan bahwa mereka adalah saudara kita yang perlu kita bantu. Nah, ini jelas batas wilayahnya, Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ini sebuah komunitas politik, ya, dalam sebuah wilayah tertentu, ya. Mereka-mereka yang berada di luar apa istilahnya ya, wilayah kedaulatan NKRI, enggak bisa,
kita sebut sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Ya, meskipun satu rumpun secara fisik sama misalkan dengan orang-orang Malaysia, ya. Nah, kita nggak bisa menyebut mereka saudara sebangsa dan setanah air, nggak bisa. Ya, paling kita menyebutnya mereka sebagai saudara serumpun. Nah, ini ya, jelas berbeda. Nah, saudara serumpun yang juga kadang sering bertengkar juga, gitu ya, untuk beberapa perkara. Nah, inilah apa yang dijelaskan Benedict Anderson dengan Imagine Political Community. Ya, ini bangsa, ya, sebuah definisi yang kita gunakan untuk melengkapi pemahaman kita tentang bangsa. Ya, lanjut saudara ya ke pemahaman berikutnya tentang bangsa menurut Otto Bauer. Ya, nah ini mungkin yang sudah familiar ya bagi kita bahwa bangsa itu ya adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, ya, senasib sepenanggungan. Ya, mereka-mereka yang senasib sepenanggungan ini adalah saudara sebangsa. Ya, kita bangsa Indonesia ya yang terdiri dari banyak sekali suku bangsa ini disatukan oleh satu perasaan senasib sepenanggungan bahwa kita menderita di bawah penjajahan negara lain, ya, sehingga kita bersatu, ya, kemudian berjuang bersama untuk merdeka, untuk menentukan nasib sendiri, ya, di dalam sebuah negara yang berdaulat. Ini, ya, contohnya adalah Indonesia. Ini ya, saudara ya, menurut Otto Bauer. Nah, saya tambahkan lagi, ya, juga pendapat dari tokoh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, kita sekarang ke Bung Karno ini. Ya, beliau menambahkan bahwa syarat bangsa adalah adanya persatuan antara orang dengan tanah air. Ya, ini. Jadi jangan dilupakan juga ya bahwa sebuah bangsa itu ya membutuhkan sebuah wilayah ya untuk kedaulatan mereka. Sebuah bangsa yang kemudian tidak memiliki tanah air, memiliki apa istilahnya situs tertentu, wilayah yang berdaulat untuk mereka, ya ini kan maka kemudian juga akan terombang-ambing nasibnya. Ya, bangsa Kurdi misalkan, ya ini adalah ya mereka tersebar banyak di wilayah Turki dan beberapa negara-negara di sekitar Turki. Tapi kemudian mereka tidak, ya karena posisinya tidak kuat, tidak bisa ya membentuk negara sendiri, negara Kurdi, tidak bisa. Ya, karena itulah ya sebuah bangsa mereka yang merasa terikat satu dengan yang lain juga membutuhkan wilayah untuk membentuk negaranya sendiri yang menampung bangsa mereka. Nah, ini jadi sebuah perspektif geopolitik ya dari Bung Karno tentang apa itu bangsa. Ya, pendapat dari tokoh proklamator berikutnya ya Muhammad Hatta ini juga sejalan tadi ya kalau kita tarik garis lurus dengan Otto Bauer ini juga hampir bersesuaian ya karena Bung Hatta yang menyampaikan bahwa bangsa ini ya ditentukan oleh keinsafan atau kesadaran ya sebagai sebuah persekutuan atau persatuan yang tersusun menjadi satu yang muncul karena adanya rasa percaya ya akan adanya persamaan nasib dan tujuan. Ya, kita dalam kehidupan berbangsa kan ya seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan, adanya persamaan nasib, adanya persamaan tujuan, ya sehingga terbentuklah bangsa Indonesia. Ya, nah ini yang juga kemudian perlu kita diskusikan bersama. Ya ini dari banyak definisi tentang bangsa ini, ya saya punya satu pertanyaan. Yang ini nanti silahkan ya, ini akan membuka ruang diskusi untuk kita semua. Berdasarkan definisi-definisi yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kapan sih sebenarnya bangsa Indonesia ini terbentuk? Ya, sejak kapan? Nah, ini satu pertanyaan besar. Ya, saya jelaskan sedikit. Ya,
tentang sebuah momentum di mana masing-masing orang dari suku bangsa yang berbeda, ya. Kalau dari naskah lama menyebut mereka dari Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Ambon, Jong Papua, Jong Tionghoa dan sebagainya gitu ya. Berhimpun menjadi satu dalam sebuah forum ya. Kemudian mereka berikrar bahwa mereka adalah satu bangsa, satu tanah air, menjunjung bahasa persatuan, ya, bahasa Indonesia. Nah, inilah ya. Ini satu momentum yang saya analisis jika berdasarkan definisi-definisi di atas tadi. Inilah momentum lahirnya bangsa Indonesia. Ya, dalam sebuah momentum Sumpah Pemuda, ya, yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Ya. Ini saya bisa katakan sebagai sebuah momentum lahirnya bangsa Indonesia. Ya. Karena dalam sebuah momentum itu ada satu konsensus. Ada satu kesepakatan bersama bahwa kita adalah satu. Ya. Satu bangsa. Ya. Dan kemudian kita punya tujuan yang akan kita capai, kemerdekaan, menentukan nasib sendiri, menciptakan kesejahteraan bersama yang adil dan makmur. Nah, ini saudara, ya, sebuah momentum lahirnya bangsa Indonesia. Ya. Dan ini bukan satu hal yang sia-sia ya. Karena kemudian selang beberapa tahun berikutnya, ya, tepatnya di tahun 1945, ya, lahirlah negara kita yang dibangun oleh bangsa itu tadi, yang kemudian sekumpulan orang-orang yang menyatakan dirinya satu, ya, mereka kemudian mendirikan negara Indonesia. Ya, jadi dari banyak tadi ya saya jelaskan tentang sebuah definisi bangsa, ya, jadi dapat saya simpulkan saudara bahwa elemen pokok bangsa adalah jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan. Bangsa merupakan aspek kerohaniahan. Ya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah. Ya, tadi seperti saya katakan, kulitnya putih atau hitam, matanya sipit atau besar, lalu kemudian rambutnya keriting atau lurus dan sebagainya. Bukan itu yang menentukan untuk kita menjadi sebuah satu bangsa. Ya, bukan. Karena bangsa itu ada dalam jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat kita bersama untuk bersatu. Ya. Bangsa itu bercorak rohaniah yang keberadaannya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib penanggungan dan kemampuan untuk membentuk kolektivitas. Ini saudara. Ya. Jadi saya harap kemudian dari kita semua, ya, tidak adalah ya yang bersikap rasis, ya, mau bersikap mendiskreditkan orang-orang yang warna kulitnya berbeda, yang bentuk matanya berbeda dan sebagainya. Ya. Nah, ini saudara. Ya, saya harap kita bisa lebih bijak ya di dalam kehidupan berbangsa ini. Ya, sehingga di dalam kita bernegara, ya, kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Ya. Karena kalau kita merujuk beberapa definisi negara gitu ya. Nah, ini maka memang ini sebuah organisasi yang organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Tujuannya untuk apa? Itu tadi, untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi kebutuhan bangsanya. Ya. Negara ini dibangun, ya itu tadi, ya, untuk mencapai tujuannya. Tujuan nasional kita jelas, ya, di dalam pembukaan UUD 45
mohon maaf ya, di alinea keempat itu sudah dijelaskan panjang lebar itu tujuan nasional kita, ya. Silahkan mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya itu. Ya, itu tujuan kita di dalam berbangsa dan bernegara, ya. Untuk mencapai tujuan itu tentu butuh orang yang mengurusi, yang kemudian mengelola negara ini, organisasinya. Inilah negara. Ya. Nah, inilah negara. Ya. Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya unsur-unsur yang kemudian ya untuk membentuk negara itu, gitu ya. Siapa? Kita, rakyat. Kita adalah subjeknya, ya. Warga negara Indonesia. Penduduk Indonesia. Ini rakyat, ya, unsur terbentuknya negara kita semua ini, ya. Dan sebagaimana dijelaskan Bung Karno tadi, harus ada persatuan antara orang dengan tanah airnya. Maka unsur negara berikutnya adalah wilayah, ya. Tentu mengherankan ada sebuah negara, ada orang-orangnya tapi tidak memiliki wilayah yang jelas untuk mereka hidup. Wah, ini kan ya tidaklah. Ya, maka unsur kedua ini harus terpenuhi. Ya. Berikutnya, ya unsur yang membentuk negara adalah adanya pemerintahan yang sah, yang berdaulat. Ya. Ini unsur terbentuknya negara. Ada pemerintah. Ya, yang kemudian mengelola, yang mengurusi urusan orang banyak. Ya. Nah, ini tempat aspirasi disampaikan, ya, tempat kebijakan-kebijakan dihasilkan untuk warga negaranya. Nah, ini, ya. Nah, berikutnya unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari perspektif sejarah, ya bagaimana negara kita dibentuk, ya itu tadi tahun 1945, ya tanggal 18, ya 1 hari setelah pernyataan kemerdekaan kita, setelah proklamasi kemerdekaan, ya PPKI kemudian mengadakan sidang pleno di sana, ya untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, ya karena di sana juga sudah dijelaskan siapa warga negara Indonesia, wilayahnya dari mana sampai mana. Pembahasan ini sudah tuntas lah di dalam sidang BPUPKI, ya beberapa hari sebelum Indonesia merdeka proklamasi, gitu ya, sudah dibahas di sana, ya, di dalam sebuah sidang-sidang BPUPKI. Nah, sehingga memang unsur-unsur itu terpenuhi. Ya. Dalam sidang pleno PPKI juga, ya tanggal 18 Agustus 45 itu kemudian juga dipilih secara aklamasi siapa presiden dan wakil presiden Indonesia. Ya. Ditetapkan Komite Nasional Indonesia yang kemudian itu tadi, ya untuk membentuk pemerintahan di sana. Nah, ini sudah jelas, ya. Nah, tidak ketinggalan, ya juga adalah pengakuan dari negara lain, ya beberapa negara kemudian mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang sah, berdiri, berdaulat. Nah, ini, ya sehingga berdirilah negara Indonesia. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuannya, ya negara ini maka harus dilekati dengan beberapa sifat, ya agar negara ini punya power, ya agar negara ini punya kekuatan untuk bagi warganya, ya. Nah, sifat negara itu diantaranya memaksa, monopoli dan mencakup semua, ya memaksa. Ya maka dalam setiap kebijakan negara, kebijakan pemerintah, gitu kan ya, kebijakan tentang pajak, kebijakan tentang arah pembangunan ke depan dan sebagainya,
penetapan undang-undang dan sebagainya. Nah, ini maka negara punya sifat memaksa. Ya, coba kalau kemudian pemerintah tidak punya legitimasi, kacau sebuah negara. Ya, kacau sebuah negara. Maka negara harus punya sifat ini. Maka negara punya instrumen ya. Negara punya undang-undang, negara punya aparat penegak hukum, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk mengokohkan ya sifat negara yang harus punya sifat memaksa. Di sisi lain, ya negara juga punya sifat untuk memonopoli. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya, di sana sudah dijelaskan mulai dari ayat 2 sampai ayat 4 itu kan sudah dijelaskan juga tentang sifat monopoli negara. Ya, bahwa kekayaan alam gitu ya, sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai sebesar-besarnya ya oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya kira-kira seperti itu bunyinya. Ya, tolong dikoreksi kalau ada sedikit kekeliruan. Ya, nah itulah sifat memaksa. Ya, maka urusan listrik, air, ya, dan gas, lalu kemudian beberapa hal lagi gitu ya yang menguasai hajat hidup orang banyak, memang ini kemudian dimonopoli oleh negara. Ya, ini. Nah, kemudian negara juga punya sifat mencakup semua, ya, semua kalangan, ya, baik penduduk maupun bukan penduduk, baik warga negara Indonesia ya maupun warga negara asing yang sedang berada di wilayah kedaulatan KRI, mencakup semua. Ya, kebijakan, aturan, tata tertib, gitu, regulasi, peraturan perundang-undangan, ya, dan segala macamnya itulah ya. Kebijakan, ya, itu mencakup semua. Ya, jadi misalkan hal yang paling sepele lah ya, kebijakan menggunakan helm di jalan raya, ya, ini ya mencakup semua aturan ini. Ya, jangan mentang-mentang bule kemudian tidak pakai helm misalkan di jalan raya. Ya, silahkan kalau mau dicoba, ya akan tetap ditilang itu sama polisi. Ya, karena memang kemudian peraturan-peraturan itu mencakup semua. Itu untuk hal-hal yang kecil ya, yang sepele. Untuk gampang contohkan ya dari salah satu sifat ini dari sebuah negara. Ya, inilah 3 sifat yang harus dilekatkan pada negara, ya, saudara, agar tujuan sebuah negara bisa dicapai. Ya, jadi memang itulah ya, saudara, banyak hal tentang negara yang sudah kita bahas, dan tadi di awal juga sudah kita bahas tentang bangsa. Ya, nah jadi dari pembahasan ini ya dapat saya simpulkan, saudara, bahwa proses kita ya berbangsa dan bernegara ini sangat panjang ya, dan penuh pengorbanan. Silahkan dibaca lagi ya buku tentang sejarah Indonesia, ya, tentang bagaimana awal mulanya dulu sampai kemudian terbentuk bangsa Indonesia, sampai kemudian ya diproklamasikan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Ini adalah sebuah proses panjang kita berbangsa dan bernegara. Ya, yang dibangun oleh semua orang ya, tanpa memandang
apa rasnya, apa sukunya, apa etnisnya, apa agamanya, semua bahu-membahu. Ya, dalam buku-buku sejarah kita pun juga dijelaskan di sana bagaimana peran apa namanya orang-orang ras Melayu, ya, jelaskan di sana bagaimana peran-peran apa namanya orang-orang ya suku Jawa, suku Dayak, suku Batak, ya, etnis Tionghoa, Arab, ya, dan macam-macamnya. Itu sebuah proses panjang. Dalam cerita sejarah sudah dijelaskan masing-masing dinamikanya, kontribusinya masing-masing bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, proses panjang inilah yang kemudian membentuk identitas kita, identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia, ya, yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, jadi mari saudara, ya, kita lanjutkan perjuangan ini, lanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ke depan tantangan masih akan sangat banyak sekali, ya. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersikap rasis. Ya, itu saja saudara penyampaian materi dari saya tentang bangsa dan negara. Ya, kita lanjutkan ya pada diskusi, ya, bisa diskusi di kolom komentar di bawah ini, ya. Oke, itu saja. Terima kasih saudara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.